Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4, yakni pelajaran ketiga tentang hafalan surah At-Thariq. Sebagaimana di pekan kemarin kita telah membahas hafalan surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-A'la. Ammar TV. Perhatikan bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Masya Allah, itulah tadi pembacaan surah At-Thariq oleh Ustadz Salim Bahanan. Ya, nanti teman-teman semuanya di rumah silakan dipraktekkan, dibaca surah At-Thariqnya dengan tartil. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai surah At-Thariq. Surah At-Thariq ini merupakan surah yang ke-86. Jadi susunannya atau urutannya di Al-Quran, surah At-Thariq ini berada di urutan yang ke-86 dari jumlah surat yang ada di Al-Quran, yaitu 114 surat. Dan jumlah ayatnya terdiri dari 17 ayat. Surah ini, artinya surah At-Thariq, termasuk surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berada atau menetap di kota Mekah. Kata At-Thariq ini mempunyai arti, yakni sesuatu yang datang pada malam hari. Kata ini disebutkan pada ayat yang pertama dan yang kedua. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwasanya surah At-Thariq ini kalau kita mencarinya yaitu berada di juz ke-30 atau lebih familiar, lebih terkenal dengan sebutan juz amma. Tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab kenapa diturunkannya surah At-Thariq ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abul Asad, ya, yang berdiri di atas kulit yang sudah disamak. Yang sudah disamak itu artinya kulit binatang yang sudah disembelih, kemudian dikuliti, dan kemudian dicuci dengan bersih, dan nantinya dijemur sampai kering, sehingga bisa dipakai, bisa untuk pakaian ataupun bisa diawetkan untuk nantinya dimasak kembali.
Nah, sambil berkata dengan sombong, ya, Abul Asad ini berkata dengan sombong, "Hai golongan Quraisy, barang siapa yang bisa memindahkan aku dari kulit ini, akan aku beri hadiah." Selanjutnya ia berkata, Abul Asad itu berkata, "Muhammad menganggap bahwa pintu jahanam itu berjumlah 19. Aku sendiri sanggup mewakili kalian mengalahkan yang 10. Dan kalian mengalahkan yang 9 lagi." Nah, ayat ini turun sebagai sindiran terhadap perbuatan mereka. Jadi, di zaman Rasulullah, ada seorang yang namanya Abul Asad yang terkenal sangat sombongnya, ya, berdiri di atas kulit yang telah disamak, sambil berkata, "Siapa? Katanya ada zat yang lebih kuasa, yang bisa memindahkan, ya, aku dari kulit ini. Mana buktinya?" Ya, bahkan saking sombongnya Abul Asad ini menantang bahwasanya sanggup menutup dari 19 pintu neraka jahanam oleh dirinya sendiri. 10 pintu bisa ditutup. Nanti yang 9-nya silahkan ditutup oleh kalian beramai-ramai. Ya. Nah, sedikitnya ada 3 kandungan atau 3 isi yang dapat kita ambil hikmahnya dari surah At-Tariq ini. Kalau kita lihat ya di terjemahan Al-Qur'an yang ada terjemahannya, ya, yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi atau melihat seluruh aktivitas manusia. Ya, apapun yang kita lakukan, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, semuanya akan selalu diawasi oleh Allah. Ya, tidak ada tempat kita untuk bersembunyi. Walaupun menurut kita, wah, di sini aman nih, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat, tapi tetap Allah itu zat, ya, al-basir, zat yang maha melihat, ya, tanpa ada batasan waktu, tempat ataupun jarak. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, semuanya akan selalu diawasi oleh Allah, akan selalu terlihat oleh Allah. Yang kedua, seluruh perbuatan manusia akan ditampakkan di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwasanya kelak setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia, akan dibangkitkan kembali menuju alam akhirat. Dan nanti di yaumil mahsyar kita akan diminta pertanggungjawaban, ya, atas semua yang kita lakukan. Baik itu kebaikan yang kita lakukan di dunia ataupun keburukan yang kita lakukan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, hendaknya dalam kita melakukan sesuatu, itu kita pikir terlebih dahulu. Apakah perbuatan ini baik atau buruk? Kenapa? Karena kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, tidak akan terlewat sedikit pun. Yang ketiga, ya, kandungan surah At-Tariq, yakni proses penciptaan manusia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking maha kuasanya Allah, Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Ya, di dalam surah At-Tariq itu dijelaskan. Dan ini menjawab bahwasanya jangankan hanya memindahkan seseorang dari satu tempat atau menggeserkan seseorang dari satu tempat. Seperti halnya yang diklaim oleh Abul Asad tadi, ya, yang saking sombongnya, siapa yang bisa memindahkan saya dari atas kulit ini? Ya, mana buktinya? Katanya ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan saya. Nah, jangankan hanya memindahkan, Allah sendiri itu, ya, zat yang menciptakan manusianya sendiri. Zat yang menciptakan Abul Asadnya sendiri. Sehingga kemahakuasaan Allah itu meliputi segala hal yang ada di muka bumi ini. Nah, itu sepintas tentang hafalan surah At-Tariq dan asbabun nuzul serta kandungan surah At-Tariq tersebut. Kita lanjut ke pelajaran keempat, yakni tentang tajwid.
Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi, tajwid ini itu berhubungan dengan tata cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita hendaknya rajin membaca Al-Quran. Mengapa kita harus rajin membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran akan mendatangkan rahmat dan lindungan dari Allah. Bahkan hati kita pun akan menjadi tenang. Selain itu, setiap huruf yang kita baca akan dibalas dengan pahala 10 kali lipat. Jadi teman-teman semuanya, ya, saking maha adilnya Allah terhadap pekerjaan hambanya, ketika ada yang membaca Al-Quran, Allah memberi balasannya bukan per ayat, bukan per halaman, bukan per surat. Tetapi setiap satu huruf yang kita baca akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Ya. Nah, kemudian, agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus mengikuti tata caranya. Jadi, ya, ada kaidah, ada tata cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, harus dengan ilmunya terlebih dahulu. Nah, tata cara membaca Al-Quran, ya, cara membaca Al-Quran itu dikenal dengan ilmu tajwid. Oke, kita lihat di bagian A, ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi, ilmu yang mencakup semua bidang untuk membaca Al-Quran itu namanya ilmu tajwid. Ya. Sehingga Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tadi tuh surah Al-Muzammil di atas. Ya, apa sih tartil itu? Perlahan-lahan. Ya, jadi bukan terburu-buru. Ya, tidak ada lomba baca Al-Quran. Ya, tapi lomba membaguskan Al-Quran. Lomba musabaqah Al-Quran. Ya. Yaitu tartil adalah sesuai dengan tajwidnya. Sehingga dengan ilmu tajwid, lisan kita, lidah kita akan terhindar dari kesalahan saat membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, di bagian B kita akan mengenal huruf hijaiyah. Apa sih huruf hijaiyah itu? Huruf-huruf alfabet dalam bahasa Arab, ya, huruf-huruf alfabet alif, ba, ta, tha, ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan huruf hijaiyah. Ini semua tulisan Al-Quran itu tidak akan terlepas dari huruf hijaiyah ini. Di mana huruf hijaiyah ini berjumlah ada 28. Ya, jadi bukan 30 ya, ada 28. Mulai dari huruf alif, ba, ta, tha, sampai nanti terakhir yaitu huruf hamzah di sini. Cuma nanti ada pengecualian di sebelah kanan, ya, yang di kotak warna merah, sehingga Bapak pisahkan. Dalam hal ini huruf hamzah, yang paling bawah nih huruf hamzah di tabel, dan lam alif, ya, yang Bapak kasih kotak merah itu, tidak dihitung karena hamzah dianggap sama dengan alif. Jadi hamzah sama dengan alif, tidak dihitung. Dan juga lam alif itu dianggap sama dengan huruf lam yang ditambahkan huruf alif. Ya. Nih, huruf lam ditambah huruf alif. Sehingga jadilah lam alif. Dan hamzah ini itu sama dengan alif. Ya. Jadi walaupun di sini dituliskan ada 30, tetapi jumlah huruf hijaiyah aslinya semuanya yang benar adalah 28 huruf. Nah, di bagian ilmu tajwid juga, untuk membaca Al-Quran yang baik, kita juga akan mengenal tentang makharijul huruf. Apabila kita melafalkan atau membunyikan huruf-huruf hijaiyah, niscaya akan terdengar suara yang berbeda-beda.
Jadi satu huruf dengan huruf yang lainnya berbeda bentuk, berbeda pula cara melafalkannya, dan berbeda pula suara yang dihasilkannya. Ya, hati-hati. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap huruf berasal dari tempat yang berbeda-beda di dalam mulut kita. Nah, ini yang di garis kuning, yang di garis bawah. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itulah yang disebut dengan makharijul huruf. Ya, jadi tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari mulut kita itu disebut dengan makharijul huruf. Apabila diamati, kita dapati bahwa suara berhenti pada tempat-tempat keluarnya huruf tersebut. Dengan begitu, kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Oke, ya, simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Quranful semua, kembali lagi di video kali ini. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf ya. Jadi pembahasan ilmu tajwid sekarang membahas tentang makharijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf ini terbagi terhadap 5 bagian ya. Yang pertama ada al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua ada al-halqi atau halqiyah, yaitu kerongkongan. Yang ketiga ada al-lisan atau lisaniyah, itu huruf-huruf yang keluar dari lidah ya, lisan. Yang keempat ada syafawiyah atau huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dan yang terakhir ada khayshumiyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari hidung. Nah, yang pertama tadi pembahasan tentang jaufiyah atau al-jauf. Nah, al-jauf ini tempat keluarnya huruf itu dari rongga mulut. Hurufnya ada 3. Yang pertama yaitu alif, waw, dan ya. Ya, sekali lagi hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Itu huruf yang keluar dari al-jauf. Yang kedua dari pembahasan makharijul huruf ini yaitu halqiyah. Nah, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Hurufnya ada berapa di halqiyah ini? Hurufnya ada 6. Nah, yang 6 terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, kerongkongan ya. Hurufnya ada 2. Yang pertama ada hamzah, yang kedua adalah ha. Selanjutnya pembagian yang kedua yaitu wastul halqi atau tengah-tengah tenggorokan. Nah, hurufnya juga sama ada 2. Yang pertama yaitu ain ya, a. Yang kedua ha ya, ha yang halus, ha, ain dan ha. Dan yang terakhir pembagian dari halqiyah itu yaitu adnal halqi atau ujung dari tenggorokan. Hurufnya ada 2 sisanya, kha dan ghin ya, kha dan ghin. Nah, itu pembahasan tentang halqiyah. Beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang lisaniyah atau huruf-huruf yang keluar dari lidah. Nah, pembagiannya yang pertama ada aqsal lisan ya, aqsal lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah. Hurufnya ada 2. Yang pertama qaf ya, tadi qaf. Qaf, nah itu bagian atasnya. Bawahnya, di bawahnya qaf ada kaf, ka. Ya, itu di bawahnya kaf. Jadi ada 2 aqsal lisan yaitu qaf dan kaf ya. Selanjutnya ada wastul lisan, tengah-tengah lidah. Hurufnya ada 3. Apa saja yang 3? Yang pertama jim, ja ya, dengan sedikit penekanan ja. Jadi tengah lidah ditempelkan ke langit-langit yang atas, ja. Ya. Terus yang kedua shin, sya ya. Dan yang terakhir ya. Jadi fajimu shinu ya. Jim, shin dan ya. Selanjutnya tentang makharijul huruf bo ya, bo. Nah, ini tempat keluarnya dari sisi tepi lidah menempel ya, mengarah ke gigi geraham, boleh yang kanan atau yang kiri, bo ya. Nah, makhraj selanjutnya yaitu huruf lam. Di mana makhraj atau tempat keluarnya huruf lam yaitu ujung lidah bagian bawah menempel ke langit-langit, la ya, yaitu makhraj lam.
Selanjutnya setelah lam bergandengan dengan nun. Hampir sama makhraj nun ini, ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya. Nah, lam dan nun itu dua huruf yang berdekatan, lam dan nun. Selanjutnya huruf yang keluar dari ujung lidah ya. Ujung lidah yaitu ro. Ya, ini tempat keluarnya dari punggung lidah menempel ke langit-langit ya. Jadi lam, nun dan ro ini. Hurufnya saling berdekatan, jadi ini punggung lidah menempel ke langit-langit. Nah, setelah itu ada pembahasan yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Nah, ya to, ta, da. To, ta, da. Selanjutnya, ujung lidah bergesekan dengan ujung atau di antara gigi seri bagian atas dan bawahnya. Tiga huruf ini zo, za, dan sa. Tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah bergesekan dengan gigi seri atas ataupun bawah. Nah, itu zo, za, dan sa. Selanjutnya yaitu dari ujung lidah bergesekan dengan ujung langit-langit yang agak tengah ya. Sod, sin, za ya. Ujung lidah bergesekan dengan ujung langit-langit yang bagian agak tengah ya. Sod, sin, zai. Nah, itu huruf-huruf yang keluar dari lisaniyah atau dari lidah. Selanjutnya ada huruf-huruf yang keluar dari bibir. Nah, yang pertama ada fa ya, huruf fa. Nah, dari mana tempat keluarnya? Huruf fa itu tempat keluarnya bibir bawah bagian dalam menempel dengan gigi seri atas ya. Bibir bawah bagian dalam menempel dengan gigi seri yang atas. Fa ya. Nah, selanjutnya ada huruf mim dan ba ya. Dari mana tempat keluarnya huruf mim dan ba? Yaitu dari bibir atas dan bawah bertemu dan tertutup ya. Mim ya, mim dan ba ya. Ba ditutup. Ba dan ma, mim. Nah, itu huruf yang keluar dari di antara dua bibir. Dan satu lagi yaitu huruf waw. Nah, waw ini hampir sama dengan mim dan ba, cuman sedikit terbuka. Wa ya. Kalau tadi mim dan ba tertutup, kalau waw ini sedikit terbuka, ada udara ya. Wa. Nah, pembagian terakhir dari makharijul huruf yaitu huruf yang keluar dari khayshum atau hidung. Nah, jadi huruf-huruf yang berdengung ini yaitu hurufnya ada dua, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, itu adalah huruf-huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf ya, atau makharijul huruf. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi makharijul huruf kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi ya penjelasan singkat tentang makharijul huruf sendiri. Dan ini ada contoh soal yang di buku paket. Silakan ya dikerjakan di buku paket. Dan yang tidak ada buku paketnya ya boleh dikerjakan di kertas lembar ya, dan nantinya dikumpulkan. Ya, jadi cukup kalian menjawab atau menuliskan jawabannya saja. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.